Nah, ini udah masuk lagi. Sinyalnya agak jelek. Kok deh. Oke. Suara Kak Rahma kedengeran? Dengar? Dengar nggak? Dengar, Kak. Oke. Nah, jadi kemarin kan terakhir kali kita belajar tentang bentuk molekul. Bentuk molekul. Nah, mungkin sekarang kita bahas lagi untuk memudahkan teman-teman dalam menghafalnya, gitu, dalam mengingatnya. Untuk bentuk molekul, kemarin kan kita menggunakan teori VSEPR. Teori VSEPR itu bergantung pada PEB dan juga PEI-nya. Ini PEI dan juga PEB-nya, gitu. Nah, teman-teman, mungkin kita bahas satu persatu ya, biar teman-teman di sini ada gambaran untuk memudahkan dalam menghafal. Jadi untuk yang pertama, itu bentuk linear. Bentuk linear itu di mana di sini ada dua pasangan elektron ikatan. Jadi bentuknya tuh kalau misal Kak Rahma gambarin pakai ini ya, kayak spidol, bentuknya kayak gini nih. Teman-teman bisa ini kan ya, gambar yang kameranya Kak Rahma ini bisa disampingin gitu loh, biar kelihatan, bisa kan? Oke, jadi kalau linear, yang misal ada senyawa atau molekul, dia ada dua pasangan elektron ikatan, contohnya BeCl2. Be ini dia elektron valensinya kan 2, kemudian Cl itu 7. Jadi ketika BeCl2, semua pasangan elektronnya yang ada di pusat itu dia berikatan. Ada dua pasangan elektron ikatan, jadi nanti bentuknya linear. Nah, teman-teman bisa ingat-ingat ya, kalau Pi-nya ada 2, sedangkan PeB-nya 0, yaitu bentuknya linear. Gambarnya kayak gini lah. Nah, kemudian ketika ada PeI-nya dia itu 3, kemudian PeB-nya 0, dia bentuknya segitiga planar. Kurang lebih kayak gini. Segitiga planar, 3. Jadi ketika 2 dia linear, ketika 3 itu dia segitiga planar. Kemudian ketika di sini PeI-nya berkurang 1, jadi 2, kemudian PeB-nya jadinya bertambah 1, ini dia masih ada 3 pasang elektron ya, 3 pasang elektron, yang PI-nya 2, yang PeB-nya 1, dia jadinya bengkok. Bengkok tuh, berarti yang awalnya tadi kan segitiga planar ya teman-teman. Mudahnya teman-teman kalau mengingat, ininya jadi hilang, jadi kayak gini bengkok. Atau sering disebut dengan huruf V. Sebenarnya gini sih, tapi bisa gini juga gitu. Ada bayangan nggak untuk mempermudah dalam mengingat gitu? Kalau PEI-nya 2, PEB-nya 0, dia linear. Sedangkan kalau PEI-nya 3, PEB-nya 0, dia segitiga planar. Tapi kalau dia ada PI-nya 1, berarti PEB-nya 2, jadinya dia bengkok atau huruf V. Ini diambil gitu. Jadi teman-teman dalam menghafalnya itu lebih mudah. Ada gambaran? Kemudian untuk selanjutnya, ini kan ada PEB-nya 4. Ketika si atom pusatnya dia punya 4 elektron ikatan, semuanya berikatan. Nah, itu gambarannya dia akan tetrahedral. Tetrahedral itu si atom pusatnya itu dikelilingi oleh 4 atom yang lain. Nah, bentuknya kayak gini nih. Tetrahedral, ini kan 4. PI-nya 4. Kemudian kalau dia ada PEB-nya 1, PI-nya 3, dia jadi segitiga piramidal. Ini kita bisa dilepas kayak gini. Jadi segitiga piramidal. Ya teman-teman bisa ada gambaran gitu ya. Kemudian kalau misalkan tadi gini, kemudian kalau PI-nya 2, PEB-nya jadi 2, bisa dilepas satu lagi. Jadi huruf V.
bentuk V atau bengkok. Gitu. Kemudian begitu juga dengan yang selanjutnya, tadi ada contoh-contohnya ya, senyawa-senyawanya nanti bisa digambar struktur Lewis, atau juga bisa pakai trik yang kemarin Karama ajarkan, dihitung dari jumlah valensinya. Kemudian yang selanjutnya ada segitiga bipiramidal. Segitiga bipiramidal, dia berikatan 5, jadi bentuk awalnya itu dia ada segitiga piramid jumlahnya 2. Segitiga piramid jumlahnya 2. Nih. Segitiga piramid jumlahnya 2. Kemudian ketika ini tadi 5-5-nya berikatan. Ketika dia PEB-nya ada 1 sehingga PI-nya 4, dia jadinya tetrahedral tak simetris. Jadi nanti bisa diambil satu yang ini gini. Tetrahedral tak simetris ini sama dengan jungkat-jungkit, teman-teman. Kalau kita balik kayak gini ya, dia kayak jungkat-jungkit. Nah, itu kalau tadi PEB-nya ada 1, PI-nya ada 4. Itu jungkat-jungkit. Kemudian, ketika ditambahkan lagi PEB-nya, PI-nya berikatan lagi, nanti bisa diambil lagi jadi huruf T. Huruf T. Kemudian, PI-nya berkurang lagi, PEB-nya bertambah, itu nanti jadinya linear. Linear kayak gitu. Itu untuk mempermudah teman-teman dalam menghafal. Kemudian selanjutnya mungkin ini ya, SF6, berarti ada 6 yang berikatan. Oktahedral. Videonya kurang. Ini ya, teman-teman bisa lihat di sini, oktahedral. Berarti ada 6 ya, dia ada 6 yang berikatan, bentuknya oktahedral, kalau 6. Kemudian kalau 5, itu nanti yang bawah ini bisa diambil, jadinya segi 4 piramidal. Tadi ada segitiga piramidal, kalau yang ini segi 4 piramidal. Dia ada 5 yang berikatan. Kenapa 4? Karena ini kalau kita tarik garis lurus, bentuknya kan segi 4 ya. Kemudian kalau ditarik lagi, nanti jadi segi 4 planar. Ininya yang bagian atas ini diambil gitu, karena di sini yang berikatan ada 4, yang 2 ini bebas. Nah, itu untuk gambarannya. Jadi ketika teman-teman menghafal, itu mungkin lebih ada gambaran terkait ininya lah. Apa namanya? Gambarnya. Gitu. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain? Sebelum kita masuk ke contoh soal. Coba kita masuk ke contoh soalnya dulu ya. Ini karena ada berapa? Fatir mau nanya, Mbak. Oh, iya mana Fatir? Mau nanya apa? Jadi pertanyaan aku ini tuh, coba buka balik tabel. Oke, bentar. Balik ke tabel. Ya, tolong balik ke tabel, Kak. Ini, gimana Fatir? Nah, ini bisa nggak sih Kak, bentuknya itu agak sedikit berbeda gitu Kak, jadi kayak nggak ngikutin ini. Jadi maksudnya posisi elektronnya itu di gambarnya ya, posisi elektron di gambar ini boleh sedikit berbeda nggak sih? Ini itu bentuk apa ya? Bentuk secara umumnya gitu. Kalau boleh nggak Kak? Karena emang nggak bisa nentuin boleh atau enggak. Tapi ini gambarnya itu memang biasanya kayak gini Fatir. Tapi jangan khawatir. Nanti teman-teman
soalnya itu nggak disuruh untuk gambar, tapi biasanya disuruh untuk menentukan tipe bentuknya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, kita coba lihat contoh soal ya, biar ada gambaran terkait contoh-contoh soalnya. Oh ya, ini mungkin untuk rumus yang simpelnya ya, rumusnya yang biasanya juga ditanyakan, itu kalau misal nanti ada 2 PEI dilambangkan dengan X, sedangkan E-nya itu PEB. A itu atomnya gitu. Jadi kalau ada 2 PEI 0 PEB, rumusnya AX2. Kemudian kalau misal PEI-nya 2, PEB-nya 1, itu rumusnya AX2E. Ini tuh rumus penulisan teori VSEPR. Jadi yang X itu untuk PEI-nya, yang E itu untuk PEB-nya. Kita coba lihat contoh soalnya. Tentukan tipe molekul dari BeCl2. Apakah AX3E, AX2E2, AX2, AX4, AX3. Kemudian setelah menentukan tipe molekulnya, nanti teman-teman menentukan bentuk molekul dari BeCl2. Be itu dia golongan 2 ya, teman-teman. Be golongan 2, elektron valensinya 2. Cl dia golongan 7. Nah, berarti Sama. Gimana? Itu kan BCL, bukannya penyanyi ya? Aduh maaf garing. Aduh, Kak Rama dengerinnya udah serius. Kak Rama BCL. Iya, BCL, Bunga Citra Lestari. Boleh. Oke, biar nggak sepanang. BCL penyanyi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini teman-teman BE itu, jadi besok gini ya, besok sewaktu mengerjakan UAS untuk bantuannya, nanti Kak Rama kasih SPU. Biar teman-teman tahu itu golongan berapa. BCL ya. Melo mau nyanyi lagunya BCL? Boleh? Boleh? Apa nih? Tahu? Nggak tahu deh. Nggak kepikiran lagunya. Cuma tadi lihat BCL kepikiran penyanyinya. Melo soalnya bagus kayaknya. Bolehlah kapan-kapan Melo ngehibur Kak Rahma dan teman-teman. Naira yang bagus suaranya. Oh iya, ya udah duet deh. Suka nyanyi. Waduh, coba nyanyi dong. Nih, misal BCL2. BCL2 itu masih ingat yang kita pakai trik yang kemarin ya. Trik yang kemarin, BE itu dia golongan 2 ya. 2 ditambah CL itu golongan 7. 7 dikalikan dengan 2, 14. Kita tambahkan, setelah ditambah, kita bagi 8, karena oktet. Berarti 16 bagi 8, 2. 2 dia tidak bersisa ya. Dia tidak bersisa, berarti PI-nya jumlahnya 2. Jadi, PEI-nya 2. Sedangkan PEB-nya berapa? 0 ya, karena nggak ada sisa. Paham? Berarti tipe molekulnya adalah yang mana? Gampang sih ya ini ya. Berarti tipe molekulnya yang C.
Yang C. Kemudian, kalau ditanya dia bentuk molekulnya apa? Masih ingat nggak tadi? Bentuk molekul kalau dia ada 2 PEI, sedangkan PEB-nya 0. Ingat bentuknya? Berarti bentuknya ini. Ya. Nah, iya betul. Nice. Linear. PEI-nya 2, PEI-nya 0 gitu. Coba mungkin dengan caranya terserah teman-teman. Mau pakai penggambaran struktur Lewis juga boleh, atau dengan trik yang tadi juga boleh, silakan. Yang nomor 17, nih, dikerjakan. B, ini ya teman-teman, B, golongan 3. Atau valensinya 3. AX3. Nice. AX3 ya. AX3. Karena kita coba B itu dia golongan 3. Ini masih yang PEB-nya nggak ada. 3, CL golongan 7. 7 kali 3, 21. 24 bagi 8. 3 ada 3 PEB, 0 PEI. Berarti rumusnya X3. Oke, sampai sini Mau nanya, boleh. Gimana? masih bingung kenapa jadi 21? Kenapa dikali 3? Oh, gini. Gini Melo dan teman-teman yang belum paham mungkin ya. Jadi di sini kita bisa pakai yang trik penjumlahan dari elektron valensi. Nah, caranya B ini elektron valensinya kan bisa kita lihat dari dia golongan berapa. Nah, teman-teman lihat nih, di sini kan B kan di golongan 3, iya nggak? Di sini nih. Golongan 1 kan ini, golongan 2, golongan 3. Nah, berarti kita bisa tulis 3. Kemudian dijumlahkan karena masih ada CL. CL itu golongan 7. Kita bisa lihat di sini. Jadi golongannya dihitungnya 1, 2, kemudian ke sini ya teman-teman. 3, 4, 5, 6, 7. 7. Karena dia ada 3, berarti harus dikalikan dengan 3. Nah, kemudian totalnya adalah 24. 24 sampai sini, kemudian kita bagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena agar oktet. Jadi rumusnya seperti itu memang. Karena 8 itu oktet, jadi dibagi 8. Biar kita bisa dapat pasangan elektron yang berikatan. Nah, 24 bagi 8, ada 3. 3 tanpa sisa ya. Kalau tanpa sisa, berarti, oh ini salah nih. Ini PEB-nya itu dia 0. Tiga-tiganya ini dia berikatan. Berarti ada 3 PEI dan 0 PEB. Gitu. Sampai sini paham? Atau terlalu cepat Kak Rahma jelasinnya? Cara tahu ada sisanya itu gimana, Kak? Cara tahu ada sisa, kita coba ini deh. Misalkan, senyawa yang lain ya. H2O. H2O. Nah, untuk aturan penghitungan H, itu teman-teman H ini dihitungnya 7. Karena kita pengennya kan oktet. Jadi sebenarnya 1 sama 7 itu sama aja.
Tapi kalau misal dibagikan dengan 8, H ini harus dihitung dengan 7. Rumusnya seperti itu. Jadi, ini kita sepakati ya, H itu kalau kita bagi 8, valensinya ada 7. Berarti 7 dikali 2, 14. 14 tambah O di sini 6 ya. 14 tambah 6. Berarti 20. Kemudian 20 kita bagi 8. Ada berapa? 20 bagi 8. 2 ya. 2, sisa 4. Benar nggak? 2 sisa 4. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan ada 2 PEI. Sedangkan PEB-nya, sisanya kan 4. Kalau kita hitung pasangan berarti kan setiap satu pasang ada 2. Nah, jadi 4 ini kita bagi dengan 2. Berarti ada 2 PB. Gitu. Itu kalau misal ada sisa. Sisanya dibagi 2 lagi agar kita bisa mendapatkan PEB-nya. Itu kalau H2O, dia ada 2 PEI, 2 PEB. Ini cara lain, kalau misal teman-teman mau pakai penggambaran struktur Lewis, itu juga bisa. Gitu. Jadi digambarkan O-nya ada di tengah, kemudian sampingnya ada H. Itu juga bisa. Pak, Oke, eh, gimana Hanif? kita kenapa cari yang oktat, Kak? Bisa diulangin? Kita kenapa cari yang oktat itu, Kak? Ini ya, terkait angka 8 ini ya. Ya, ya. Ini itu sebenarnya ada pilihan. Kalau stabil itu kan 2 atau enggak 8 gitu. Nah, di sini yang Kak Rahma ajarkan, kalau dari rumus yang telah ditemukan, itu memang dibaginya 8, karena umumnya satu atom pusat itu kan dia punya 8 elektron ya, agar membentuk kestabilan. Nah, jadi di sini dibaginya dengan 8 kayak gitu. Ini sebenarnya udah rumus dari sananya gitu. Jadi dibagi 8 agar dia itu oktet dan bisa didapatkan PEI-nya. Gitu. Kalau mungkin kurang apa ya? Kalau rumusnya mungkin kurang ribet agak ribet gitu menurut teman-teman. Teman-teman bisa pakai ini, bisa pakai penggambaran struktur Lewis. Misalkan H2O, Kak, jadi ini rumusnya itu apa? Maksudnya rumus untuk 2 PEI dan 2 PEB rumusnya apa sih? AX berapa, Kak? AX berarti? AX2. Oh ini ya, AX2, E2. Iya, kalau H2O itu seperti itu. Coba kita lihat kalau misal pakai struktur Lewis ya. Ini. Misal H2O. Ini kan nanti hasil akhirnya sama ya. Ada 2 pasangan elektron yang berikatan dan ada 2 PEB, pasangan elektron bebas. Hasilnya sama, teman-teman. Tapi teman-teman enaknya mau pakai yang mana, itu silahkan. Terserah mau pakai yang mana. Nah, berarti tadi untuk BCl3, bentuk molekulnya apa nih? Bentuk molekul dari BCl3? Segitiga datar. Nice, segitiga datar.
Apa itu Melo? Naira itu. Enggak, Melo. Oh, yang Naira. Tangannya itu sih, sampingan sih. Kemudian ini CH4, coba. Ini teman-teman misalkan pakai gambar struktur Lewis juga gampang nih, CH4. Dibayangin aja. Dibayangin. Yaitu dia tangannya atau valensinya 4. Yaitu 4, kemudian H itu dia di golongan 1. Teman-teman bisa pakai struktur Lewis atau juga bisa pakai hitung-hitungan. Ada yang udah dapat? Hanif? Gimana Hanif? Nggak dengar Kak Rahma? Belum Kak, Bu. Belum. Oke. Bisa dicari lagi. Bisa pakai tadi, teman-teman berarti harus menentukannya PEI ya. PEI sama PEB-nya coba ditentukan. Kak Rahma boleh lihat jawabannya nggak? ABC-nya maksudnya. Oke, bentar. Kak Rahma turunin. Nih. Udah dapat? Oke, AX4. Ya, betul. AX4 ya. PEI-nya ada 4 ya. Tadi Kiran sama Zahra pakai yang gambar struktur Lewis atau pakai yang ini, hitung-hitungan? Yang ngitung-ngitung. Gambarnya malas. Senang hitung-hitungan ya? Oke, boleh. Jadi, seenaknya teman-teman aja mau pakai yang mana. Yang lain udah ketemu belum nih? Fatir? Ketemu. Udah ketemu ya sama Naira. Hanif? AX4 bukan? Betul, AX4. Karena PI-nya ada 4 ya? Iya. Oke, sip. Hanif gimana? Udah ketemu belum, Hanif? Hanif, tumben Deina-nya kemana, Deina? Biasanya nimbrung. Di pencari kita. Deina. Oke, bentuknya benar. Tadi benar jawabannya AX4. Kalau ditanya bentuk molekulnya, masih ingat nggak tadi? Kalau PI-nya 4, bentuk molekulnya apa? Tetra. Coba. Iya, betul. Tetra. Iya. Tetra itu kan 4 ya. Tetra itu kan 4. Jadi ada 4 atom yang mengelilingi satu atom pusat gitu. Bentuknya tetrahedral. Itu tadi untuk yang ini. Itu tadi yang PEB-nya 0 ya, semuanya berikatan. Oke. Mungkin selanjutnya kita
coba soal yang atas-atasnya. Masih ingat nggak teman-teman tentang ikatan-ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, kovalen polar, non-polar. Ini juga gambaran soal PTS ya, teman-teman. Bisa jadi karena ada beberapa yang diambil dari soal ini. Kok PTS toh? PAS. PAS. Coba, nomor 1. Di antara unsur di bawah ini, unsur yang paling stabil adalah yang kecil ini seperti biasanya, ini tuh nomor atom ya. Ini nomor atom. Nah, jadi kalau ditanya unsur yang paling stabil, berarti gimana? Dicari yang valensinya stabil, valensinya oktet atau duplet. Coba ditulis konfigurasi elektronnya. Yang C. Ya, betul. Yang C. Wih, udah jago ya, langsung ketemu ya. Yang C, soalnya ini itu elektron valensinya nanti 2, terus 8. Oh, yang ini 2, 6. Ini 2, 7. Ini 2, 8, 2. Ini juga 2, 8, 8, 2. Nah, berarti yang paling stabil adalah yang C. Karena dia elektron valensinya 8. Kemudian, ini sepertinya udah pernah kita bahas, tapi boleh kita bahas lagi deh. Jawabannya A. Jawabannya A. Wes, ini juga cepet banget nih. 19, Kak. Berarti nanti dia elektron valensinya 2, 8, 8, 1. Nah, 1 ini itu dia akan bentuk sebuah ikatan ion ya. Kalau 1 kecenderungannya adalah melepaskan dan membentuk ion K+. Kalau melepaskan berarti dia membuat ion yang positif, sedangkan kalau menerima dia membentuk ion yang negatif. Mantap. Udah jago juga nih. Langsung jawab. Ini kayaknya besok PAS soalnya harusnya 20 lebih kali ya. Cepetan nggak? Oke, kita lanjutkan. Ini juga masih ikatan ion. Masih ingat ikatan ion itu ikatan antara titik-titik dengan titik-titik? Gimana? Ikatan ion, ikatan antara titik-titik dengan titik-titik. Ikatan apa, Kak? Ikatan ion. Ikatan ion. Logam dan non-logam. Nice, betul. Masih ingat ya? Logam dengan non-logam. Nah, sebenarnya yang X13 ini dia itu logam, yang Y17 ini dia itu non-logam. Ketika dua unsur tersebut berikatan, maka senyawa yang dihasilkan adalah berarti ada yang melepas, kemudian ada yang menerima. X2Y, Kak. X2Y. Fatir ya tadi ya, Fatir. Ada jawaban lain? X2Y2. X2Y2. Oke, ada jawaban lain? XY3. Oke, XY3 ada jawaban lain. Ini lama-lama semuanya dari A sampai E ada yang jawab nih. Oke, kita keep ya, ada 3 jawaban. X2Y, X2Y2, XY3. Coba kita diskusikan. X ini dia
konfigurasi elektronnya berapa? Bisa dibantu? Pakai yang atom Bohr. Nomor atomnya 13. 2, 8, 3. Karena lihat ini nih tangannya. Tangannya Naira. Kemudian yang Y 2, 8, 7. Nah, untuk membentuk sebuah senyawa yang stabil, dia kan harus membentuk oktet. Nah, ada unsur yang dia itu melepas, ada unsur yang dia menerima. Nah, di sini unsur yang menerima itu adalah unsur yang Y, teman-teman, karena dia lebih banyak ya, 7. Jadi biar dia oktet, dia itu butuh kurang berapa? Kurang berapa elektron? Kurang 1, nice. Kurang 1. Sedangkan di sini ada 3 elektron. Berarti nanti dibutuhkan berapa banyak Y? Agar si elektron yang S, sisa elektron yang X ini semuanya berikatan. Sebenarnya tadi ada jawaban yang benar. 3 ya. Ya, betul. Dibutuhkan 3 ya. Dibutuhkan 3X agar si Y ini itu semuanya, salah. Dibutuhkan 3Y juga agar si X ini, sisa dari si X ini semuanya itu berikatan. Paham nggak sampai sini? Belum. Jadi Y ini kan dia kurang 1 nih, teman-teman. Y kan kurang 1. Nah, sedangkan kita mau menggabungkannya atau mereaksikannya, kalau dalam bahasa kimia ya, dengan X, di mana X ini itu dia valensinya 3, gitu. Jadi, si Y ini, dia akan menerima 1 elektron dari X. Nah, biar si X ini, 3-nya itu tidak bersisa, agar semuanya terpakai, berarti akan ada titik-titik Y yang berikatan dengan X. Berarti ada 3 ya totalnya, biar semuanya terpakai. Nah, berarti nanti akan ada Y berjumlah 3. Jadi, senyawanya yang dihasilkan adalah XY3. Gitu. Jawabannya adalah B. Bingung sampai sini? Masih bingung? Bingung nggak? Bentar. Ngerti tapi bingung. Ngerti tapi Gimana ya? Masih proses. oke. Sebenarnya ini itu sama halnya dengan kasus Karena kasih contoh nyawanya. Contoh senyawanya itu dia BCl3. Biar 3-nya habis tuh gimana? Apa? Enggak, bentar. Gimana? Oh, jangan ini terlalu bingung nih, ini aja. Ngerti. Yeay. Gimana? Habis diskusi tadi. Oh, habis diskusi. Berarti udah paham ya? Yes. Oke. Itu yang B itu kan berikatan dengan ketiga Y ya. Ya, misalnya yang X kan berikatan dengan 3Y. Itu berarti jumlah elektron yang dimiliki itu hanya 6 Nice. dong, Kak. Nice. Jeli banget ya, teman-teman. Nah, itu dia. Bukan itu BCL ya, yang Nah, terus sama ini sukan mirip BCL. yang kayak gini, kamera yang kayak gini. Nah, benar banget, teman-teman. Mineral BCL. Sebenarnya ini tuh Iya, ini kan B itu kan hanya memiliki 6 elektron, tapi benar. itu emang termasuk
memenuhi nilai gitu Kak. Nah, ini juga yang sebenarnya Karama mau jelasin. Karama mau jelasin ketika di soal ini. Ternyata udah ada yang ini ya, udah ada yang ngeh juga ya. Udah ada yang, kenapa Kak ini nggak oktet? Nah, mungkin sebelumnya, sebelum ke situ, ini karena mastiin semuanya udah paham ya. Kalau yang tadi, misalkan ada unsur yang valensinya 3 dan unsur yang valensinya 7 itu dia berikatan kenapa jadi X-3. Udah paham ya berarti? Contohnya itu misal ini tadi, BCl3. B itu dia kan valensinya 3. Nah, agar si ketiga-tiganya ini tuh dia berikatan semua, berikatan dengan Cl, maka harus ada 3 Cl juga. Makanya tadi, sama halnya dengan X dengan valensinya 3, dengan Y yang valensinya 7, itu agar ketiga-tiganya dari X ini bisa berikatan dengan Y, maka harus ada 3 Y. Jadi rumusnya adalah XY3. Paham ya berarti ya? Oke, nice. Terus tadi benar banget yang ditanyakan Fatir. Kak, ini yang atom pusatnya enggak oktet, cuman ada 6. Benar banget. Hanya ada 6 BCl3. Nah, teman-teman, sebenarnya ada soal juga sih. Ada soal juga. Ada juga senyawa-senyawa yang dia itu tidak memenuhi aturan oktet. Gitu. Jadi, senyawa tersebut itu ada ditemukan di alam gitu, bisa ditemukan di alam, walaupun ketika mereka berikatan, dia itu tidak oktet. Contohnya tadi, BCl3, kemudian BF3, itu dia ini elektronnya cuman ada 6. Kemudian BH3, itu juga elektronnya ada 6. Kemudian PCl5, PCl5 elektronnya ada 10. Coba Kak Rama share screen. Bagian mana ya? Nah ini, jadi ada yang namanya penyimpangan kaidah oktet. Jadi ada senyawa-senyawa yang dia itu walaupun nggak oktet tuh, dia itu ternyata ada di alam. Bisa kita temukan. Contohnya BF3, BH3, BCl3, PCl5. Yang BF3 sampai BCl3 ini, dia itu elektronnya cuma ada 6. Sedangkan kalau PCl5, dia itu elektronnya ada 10. Gitu. Jadi nanti kalau ditanyain ada soal kayak gitu, teman-teman udah tahu ya, senyawa-senyawa apa saja yang dia itu menyimpang dari kaidah oktet. Gitu. Paham ya sampai sini? Oke. Kita coba bahas lagi soal yang tadi. Coba kita ke nomor 10 deh, yang tadi kita bahas. Berarti ini apa teman-teman? Senyawa-senyawa kovalen berikut yang dia itu memenuhi kaidah oktet kecuali yang mana? Apa mau digambar dulu struktur Lewisnya? Apa butuh bantuan SPU? Ya, Kak. Oke. Teman-teman pelan-pelan bisa sambil ngapalin ini ya. Tiap-tiap golongan itu ada unsurnya apa saja.
Kak, maksudnya memenuhi kaidah oktet itu nggak ada PEB-nya. Maksudnya memenuhi kaidah oktet itu atom pusatnya itu dia tidak berjumlah 8. Tapi kebanyakan memang tidak ada PEB. Tapi yang menjadi acuan adalah ini ya, jumlah elektron dari atom pusat. Kalau ini kan dia jumlahnya cuma 6 gitu ya. Terus tadi juga ada yang jumlahnya 10. Nah, itu dia menyimpang dari kaidah oktet. Oke. Kalau yang ini apa nih? Tadi sebenarnya udah ada ya di PPT. Tapi mungkin teman-teman kalau mau gambar, untuk membuktikan juga boleh. Berarti kalau yang ditanya itu yang PCl3 nggak? ya betul. PCl3 ya, karena PCl3 itu dia oktet, dia memenuhi kaidah oktet. Karena P itu dia golongan 3. Ini yang lingkaran-lingkaran ini ya. Maaf, P itu golongan 5, yang silang berarti. Yang silang berarti 5 itu kurang 3 atom lagi ya, biar stabil. Nah, jadi Cl nanti ada 3. Dan ini dia itu masih oktet. Jadi kalau ditanya kecuali, kita cari yang oktet. Jawabannya PCl3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ketemu belum tadi jawabannya? Naira udah ketemu? PCl5 Kak. PCl5. PCl5 tadi itu ini ya. PCl5 itu ada senyawanya, patir. Tetapi dia itu oktet atau enggak? Elektron pusatnya ada berapa kalau PCl5? Kayaknya nggak ada. Lebih dari 8 kan? Ya. Nah, berarti dia itu juga menyimpang. Ini kalau PCl5 nih. Bentuknya. PCl5.
Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Nah, berarti dia ini juga termasuk penyimpangan kaidah oktet. Bentar, ini gimana sih pertanyaan pertanyaan Kak Rahma? Senyawa kovalen berikut yang memenuhi kaidah oktet. Kecuali gini ya, senyawa kovalen berikut yang ada salah. Enggak gini. Senyawa kovalen berikut yang kenapa harus ada kecualinya? Ini jawabannya yang PCl3. Oke. Setuju nggak? Dari Naira, ada yang mau tanyain? Oke, Denisa udah gini-gini nih. Naira ada ditanyain? Oke, aman. Melo? Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja. Ini coba, perhatikan gambar di bawah ini. Ada NH4Cl. Ini sering juga kita bahas. Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh anak panah nomor berapa? Masih ingat nggak ikatan kovalen koordinasi? Gimana, Naira? Nah, Naira nomor berapa nih? Gini. Nomor 4. 4, nice. 4 ya. Setuju ya 4 semua ya? Oke, 4. Karena ikatan kovalen koordinasi itu ikatan yang mana elektronnya itu hanya diberikan oleh satu atom. Di sini N yang memberikan elektronnya ke H, agar si N ini dia bisa membentuk sebuah kestabilan oktet. Oke. Kemudian, kalau yang ini masih ingat nggak? Perhatikan tabel berikut. Ini ada data terkait keelektronegatifan dari 2,1 sampai 3,5. HPCClO. Kemudian kalau ditanya senyawa mana yang paling polar, jawabannya apa? Yang paling polar berarti yang selisih keelektronegatifannya itu yang tinggi. Ada yang mau jawab? HCl. Nah, betul, HCl. HCl ya. Kalau H2 itu dia nonpolar. Masih ingat kan? Kalau ada atom yang mana atomnya itu dia sama, bisa dibilang sama, berarti dia nonpolar kayak H2, O2, kemudian N2, itu karena dia selisihnya 0 ya, selisih keelektronegatifannya 0. Nah, di sini kalau ditanya yang paling polar, di sini ada HCl. Dia sampai berapa itu? Sampai 1,4 selisihnya. Oke, betul. Kemudian, mungkin ini.
Yang nomor 7. Karama, wait. Oke. Itu tadi mau nanya yang di atas cara hitung pH 3 gimana? Yang tadi ya, pH 3. Mana tuh? Iya, hitungnya gimana? Ini kalau pH 3 itu dia pH 3P itu dia golongan 5. Golongan 5 dia ada PEB. Berarti dia polar. Tetapi di sini P itu dia ke elektronegatifanya 2,1. Sedangkan yang H ini juga 2,1. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan HCl, dia selisihnya lebih banyak yang HCl. Karena kalau 2,1 di sini kan berarti 0 ya. Untuk yang pH 3. Kita tambah satu soal lagi ya. Sebelum pulang. Ini coba masih ingat nggak? Di antara pasangan senyawa di bawah ini, yang berikatan kovalen adalah HCl, KCl, MgF2, K2O, atau Mg2O. HCl. Oh iya, tadi udah ada ini ya. Udah ada clue-nya. Tadi dia HCl itu termasuk kovalen polar. Oke, betul, HCl. Atau mungkin karena review, kovalen itu dia ikatan antara non-logam dengan non-logam. Kak. Oksigen. Gimana? O2, Kak. Gimana? O2. Semangat Itu banget. rangkap 2. Oh, ini. Fatir udah ngerjain yang ini ya. Terus cepet banget Fatir. O2, betul. Ini O2. Nah, mungkin ini kita bahas minggu depan yang soal-soal selanjutnya. Nanti yang ini bisa ditanyain ke Fatir tuh, kenapa O2. Nah, ini yang berikatan kovalen, karena Mas sedikit nge-review, yang ikatan kovalen itu berarti ikatan antara non-logam dengan non-logam. Gitu. Nah, kemarin untuk mempermudah teman-teman dalam menghafalkannya, ini itu ada unsur-unsur non-logam yang biasanya keluar di soal. Kemarin gini ya caranya menghafal CPNS, ongkos hajinya via celengan BRI gitu. Jadi ketika si unsur-unsur ini ketemu dengan unsur ini juga, itu berarti dia kovalen. Kayak misalnya di HCl, hajinya dengan celengan itu dia bertemu. Itu berarti dia kovalen. Gitu ya. Ini sepertinya Melo sama Naira pas materi ini itu ada acara. Iya nggak? Nah, iya. Jadi nanti bisa dipelajari lagi. Tapi sempat dengar nggak ini CPNS ongkos hajinya via celengan BRI? Belum. Ya, jadi ikatan kovalen kan antara non-logam dengan non-logam. Nah, ini itu ada unsur-unsur non-logam yang sering keluar di soal untuk mempermudah menghafal itu tadi.
pakai dengan jembatan keledai, CPNS, ongkos hajinya via celengan BRI. Jadi kalau unsur-unsurnya ini saling ketemu, berarti dia itu kovalen, gitu ya. Kemudian yang nomor 8 ini, ikatan kovalen lengkap 2. Benar, O2. Mungkin kita lanjutkan pertemuan minggu depan gitu. Nanti Kak Rama share PPT-nya ya, biar bisa dipelajari semuanya. Oke. Asyik nggak pertemuan hari ini? Asyik. 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 Normal. Besok normal. Besok soalnya mau ditambah ini soal kimia. Sudah cukup ya. Besok soalnya seperti biasanya 20 nggak sih kalau PAS? Kurang tahu, karena emang kurang tahu. Iya, Deina, halo Deina. Deina telat ya? Simulasi jadi anak IPA, Deina. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga materi-materinya bisa dipahami, bisa diterima dengan baik. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Itu berarti pertemuan terakhir kita ya di kimia ya, sebelum kita UAS, PAS. Nah, semoga di pertemuan tersebut materi-materi yang mungkin teman-teman belum paham nanti bisa kita diskusikan. Gitu. Mungkin itu ya teman-teman, tetap semangat, semangat belajar. Kemudian karena ini nanti pulang ya, hati-hati di jalan. Kemudian mungkin itu saja sih dari Kak Rahma. Seperti biasanya, silakan dipimpin Naira untuk doa penutup. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Terima Rahma. kasih Kak Rahma. Bye-bye. Juga. Oke, boleh live ya. Terima kasih Kak.